Hari itu, matahari sore mengintip malu-malu dari balik awan. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Sudah pukul 6:15. Biasanya, suamiku pulang sekitar jam 5. Tapi akhir-akhir ini, dia sering telat. Katanya ada kerjaan mendadak. Aku hanya mengangguk, mencoba percaya. Tapi entah kenapa, dadaku sesak. Beberapa menit kemudian, suara pintu pagar terbuka. Aku langsung berdiri dari sofa. Kucoba pasang wajah biasa, meski hatiku dak-dikduk tak karuan. "Assalamualaikum," sapa Dava, suamiku, dengan suara yang datar. "Waalaikumsalam," jawabku pelan. Dia masuk ke rumah dengan langkah malas, menaruh tas kerjanya ke atas meja tanpa menatapku. Aku perhatikan, dasinya agak miring, dan kancing kemejanya yang paling atas sudah terlepas. Tapi bukan itu yang membuatku tertegun. Saat dia berjalan melewatiku, ada aroma parfum asing yang menyeruak, aroma manis yang tajam dan menggoda. Bukan aroma parfum yang biasa kupakai, bukan juga aroma sabun dari kantor. Aku hanya berdiri terpaku. Tak ingin bertanya, tak ingin menyulut api. Tapi dadaku makin panas. Malam itu, saat Dava tertidur pulas, aku duduk di sisi tempat tidur sambil menggenggam jas kerja yang tadi ia pakai. Tanganku menyeluk ke saku dalam jasnya. Entah apa yang kucari. Tapi Allah menunjukkan sesuatu. Sebuah struk. Hotel Bintang 5. Tertanggal 2 hari lalu. Jam 7 malam. Tertulis jelas di sana. Kamar 805. Tanganku gemetar. Nafasku pendek. Aku menatap wajah suamiku yang tidur tenang. Tega benar dia. Saat aku sibuk menanak nasi dan menyetrika bajunya, dia bersenang-senang di hotel mewah. Aku tak bisa tidur malam itu. Mataku menatap langit-langit kamar, tapi pikiranku menelusuri lorong hotel yang belum pernah aku kunjungi. Aku harus tahu. Aku harus lihat sendiri. Kalau benar dia main belakang, aku ingin dia tahu rasanya disakiti diam-diam. Besok paginya, aku keluar rumah lebih awal dari biasanya. Kukatakan pada Dava bahwa aku ingin belanja ke pasar. Tapi sebenarnya aku menuju tempat lain. Hotel Amerta. Nama yang sama dengan struk yang kutemukan. Megah, menjulang, dan berkilauan. Pintu kaca besar menyambutku, dan di dalamnya para pegawai berseragam rapi lalu lalang dengan cepat. Aku merasa kecil, tapi tekadku terlalu besar untuk ditahan. Dengan langkah berat, aku menuju bagian belakang hotel. Di sana, bagian perekrutan pegawai berada. Aku tak bermaksud melamar sungguhan. Tapi, saat kutatap wajahku sendiri di cermin kecil yang kupinjam dari meja resepsionis, aku sadar, aku harus menyamar. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai petugas hotel. Tak butuh waktu lama. Dengan nama samaran, aku mengisi formulir lamaran sebagai cleaning service paruh waktu. Kupakai identitas seadanya. Mereka kekurangan orang, dan tak banyak tanya. 2 hari kemudian, aku resmi diterima. Seragam biru tua dengan logo hotel kini menjadi pakaian harianku. Hari-hari pertama, aku lebih banyak diam dan mengamati. Mulai dari siapa saja tamu yang sering datang, kamar mana yang sering dipakai, sampai jam berapa biasanya tamu mengeluh soal AC atau air panas. Tapi yang paling kupelajari adalah jadwal masuk tamu VIP. Termasuk daftar tamu yang memesan kamar lewat koneksi kantor atau undangan perusahaan. Dan dugaanku benar. Beberapa kali aku melihat nama suamiku, Dava Yuda. Sore itu, aku sedang membersihkan lorong lantai 8 saat sebuah lift terbuka. Dari dalamnya, Dava keluar, memakai baju kerja rapi dengan tas di tangan. Tapi, dia tidak sendiri. Tanganku yang menggenggam alat pel baru langsung lemas. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan rambut panjang dan pakaian ketat melingkar manja di lengannya. Mereka tertawa pelan sambil berjalan ke arah kamar 805. Aku bergegas sembunyi di balik dinding dekat lemari linen. Nafasku tercekat. Telingaku panas. Mereka masuk ke kamar dan menutup pintu pelan. Aku berdiri kaku. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Tapi anehnya aku tidak menangis. Malam itu aku duduk di pantry karyawan,
memandangi cermin kecil di laci. Wajahku tampak pucat, tapi mataku menyala. Ini belum selesai. Aku tak akan pulang sebelum melihat semuanya dengan mataku sendiri. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana. Kubawa kamera kecil berbentuk name tag. Kugantungkan di seragamku. Kutunggu hari berikutnya. Dan saat nama Dava muncul kembali di daftar pemesanan kamar VIP, aku tahu, pertunjukan akan segera dimulai. Aku tak tahu apa yang akan kulihat nanti. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, aku akan pastikan mereka tak bisa lagi sembunyi. Pagi itu aku berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Seragam biru tuaku kupakai dengan teliti. Kamera kecil di name tag ku cek 1 kali, memastikan ia masih merekam. Aku berdiri di depan cermin kecil dekat ruang ganti, menarik nafas panjang, lalu menatap bayanganku sendiri. Hari ini adalah hari penentuan. Di tangan kananku kugenggam daftar nama tamu yang menginap malam ini. Nama Dava Yuda tertulis jelas, disertai dengan catatan permintaan khusus, kamar 805, early check-in, dan 2 welcome drink. Mataku langsung basah. Baiklah, bisikku pada diri sendiri. Ayo Rani, kau bukan perempuan lemah. Sekitar pukul 9 pagi, aku mulai menyapu lorong lantai 8. Kutarik troli pembersihku perlahan-lahan, memastikan semua posisi tetap seperti biasa. Tapi hari itu, jantungku berdegup tak karuan. Setiap kali lift terbuka, aku seperti ingin lari. Dan saat itu datang lift lantai 8 berbunyi pelan. Daunnya terbuka perlahan. Langkah kaki pria dengan sepatu kulit menginjak lantai karpet. Diiringi suara tawa kecil seorang wanita. Aku menunduk dalam-dalam sambil tetap menyapu. Tapi dari sudut mataku, aku melihat mereka dengan jelas. Dava mengenakan kemeja biru yang biasa kupilihkan saat dia masih peduli padaku. Di sampingnya, wanita itu memakai gaun putih yang terlalu pendek untuk disebut sopan, menggandeng lengannya mesra. Dava tersenyum. Wajah yang dulu hanya untukku, kini ditujukan ke perempuan lain. Mereka berjalan menuju kamar 805. Dava memencet kartu akses. Klik. Pintu terbuka. Wanita itu masuk lebih dulu. Dava mengikuti. Pintu tertutup. Dan aku masih berdiri di ujung lorong. Menyapu debu yang tak ada. Beberapa menit berlalu. Aku melangkah perlahan ke arah kamar 805. Menempelkan telingaku ke daun pintu. Suara tawa. Suara desahan kecil. Piring dan gelas beradu. Tanganku gemetar. Tapi aku tetap berdiri di sana. Menggenggam name tag yang kini menyala. Merekam semuanya. Lalu dengan langkah pasti, aku ketuk pintu. Tak lama kemudian, wanita itu membuka setengah pintu. Matanya sempat menatapku sekilas, lalu tertawa kecil. Oh, petugas kebersihannya? Nanti aja, kami masih di dalam, katanya sambil menutup pintu kembali. Tapi dari sela pintu yang belum rapat, aku sempat melihat Dava. Duduk santai di sofa kamar hotel, hanya memakai kaos dalam, menatapku tanpa sadar siapa aku sebenarnya. Air mataku jatuh. Tapi aku tak menghapusnya. Aku kembali ke ruang laundry. Duduk sendiri di kursi kayu yang dingin. Kamera kuletakkan di atas meja. Dan kulihat hasil rekamannya. Wajah wanita itu. Suara mereka. Pintu kamar. Semuanya jelas. Semuanya nyata. Aku tidak menangis. Tidak meraung. Tapi malam itu, aku mengunggah rekaman itu ke akun media sosial baru yang kubuat khusus untuk hari ini. Tak ada nama, tak ada tuduhan. Hanya video berdurasi 2 menit, bertuliskan. Inilah wajah suami yang katanya lembur tiap malam. Di kamar 805. Hotel Amerta. Bukan dengan istrinya. Tak sampai 1 jam, video itu sudah ditonton 1000 orang. Komentar berdatangan. Wajah Dava dikenali rekan kantornya. Wajah wanita itu disebut-sebut sebagai sekretaris di perusahaan yang sama. Dan api pun menyebar. Aku hanya duduk di sudut pantry, memandangi layar ponsel yang terus berdentang. Dalam hati, aku bicara pada Allah. Ini bukan balas dendam. Ini kebenaran. Keesokan harinya,
Aku masuk kerja seperti biasa. Tapi pagi itu berbeda. Hotel geger. Manajer hotel datang dengan wajah panik. Seorang petinggi perusahaan menelepon pihak manajemen, meminta rekaman CCTV lantai 8. Tapi mereka tak bisa menemukan wajahku. Karena aku bukan tamu. Aku adalah pelayan. Dan pelayan tak masuk kamera. Namun video di media sosial itu terlalu kuat. Disebar ulang oleh akun gosip. Dan kini bukan hanya netizen yang marah. Tapi perusahaan tempat Dava bekerja juga bereaksi. Aku mendengar kabar itu lewat seorang karyawan lain. Dava dipanggil oleh direksi. Tak lama, dia dipecat. Diberhentikan tanpa pesangon karena mencemarkan nama baik perusahaan. Aku tak tahu bagaimana ekspresi wajahnya saat membaca berita tentang dirinya sendiri di media online. Tapi aku yakin dia tahu siapa yang merekam semua itu. Dan yang paling menyakitkan baginya mungkin adalah satu fakta. Bahwa istri yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi satu-satunya orang yang menghancurkan topeng palsunya di depan dunia. 2 hari setelah video itu viral, seluruh karyawan hotel tampak gelisah. Manajer hotel mengadakan rapat mendadak. Semua pelayan dikumpulkan. Dan aku duduk di antara mereka, menunduk dalam diam. Manajer berdiri di depan, menatap kami satu persatu. Di tangannya, ada secari kertas. Isinya ku tahu itu pengumuman pemecatan. Dengan berat hati, kami harus memberhentikan satu orang staf yang telah menyalahgunakan identitas pekerjaan untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan nama baik hotel tercoreng di media sosial. Aku tidak terkejut. Ini harga yang harus kubayar. Namaku disebut. Ruangan hening. Beberapa rekan menoleh padaku dengan wajah terkejut. Ada yang sedih. Ada yang pura-pura tak tahu apa-apa. Tapi aku berdiri, menunduk sedikit, dan mengambil surat itu tanpa satu pun kata keluar dari bibirku. Aku berjalan pelan keluar ruangan. Tapi sebelum menutup pintu, ku dengar seorang pelayan tua berbisik lirih. "Rani, kau memang dipecat. Tapi demi Allah, kami bangga padamu." Aku tak menoleh. Tapi ucapan itu menancap di hatiku lebih dalam dari kemarahan siapapun hari itu. Di luar, hujan turun deras. Aku berdiri di bawah atap kecil sambil memegang surat pemecatan yang mulai basah. Seragam biruku perlahan kuyup. Tapi hatiku justru hangat. Selama ini aku bertahan demi gaji bulanan, demi bisa makan dan berteduh. Tapi ternyata harga diri lebih berharga dari semua itu. Sore harinya aku pulang ke kos. Di pintu, sudah ada 3 wartawan menungguku. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya perekam video viral itu. Tapi aku hanya tersenyum kecil. "Maaf, saya cuma pelayan hotel. Tak penting siapa saya. Yang penting, semua orang tahu kebenarannya." Lalu aku menutup pintu. Di dalam kamar, aku membuka ponsel. Ada ratusan pesan masuk. Sebagian menyemangatiku. Tapi tak sedikit juga yang menyudutkan. "Kamu tega hancurkan rumah tanggamu sendiri. Kamu istri gagal, makanya suami selingkuh. Perempuan murahan." Tapi aku diam. Aku tak perlu membela diri. Karena malam itu, ada satu pesan masuk dari nomor yang tak kusimpan. "Rani, kamu menang. Tapi kamu juga hancurkan hidupku. Kenapa harus setega itu?" Itu dari Dava. Kutatap lama-lama tulisan itu. Ku ketik balasan pelan-pelan. "Aku hanya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Yang menghancurkan hidupmu bukan aku, tapi pilihanmu sendiri." Ku tekan tombol kirim. Dan setelah itu, aku hapus nomornya. Sejak hari itu, aku tidak keluar rumah selama seminggu. Tapi berita tentangku tak kunjung padam. Akun-akun media mulai membahas kisah seorang istri yang menyamar jadi pelayan demi membongkar perselingkuhan. Namaku tetap tak disebut. Tapi kisahku kini jadi pembicaraan. Lalu, keajaiban datang dari arah yang tak kuduga. Suatu pagi, aku membuka email. Ada pesan dari seorang perempuan pengusaha. Ia menulis panjang, menceritakan bagaimana dia pernah diselingkuhi juga. Ia bilang, kisahku membuatnya menangis semalaman. Dan di akhir pesannya, ia menawarkan sesuatu. "Jika kamu bersedia,
Aku ingin kamu bekerja denganku. Bukan sebagai pelayan, tapi sebagai manajer. Karena kamu punya keberanian yang tidak semua orang punya. Aku terdiam. Kubaca ulang berkali-kali. Tak kusangka, dari kehancuran, Allah sedang siapkan kejutan. Tapi belum sempat aku membalas. Satu kejadian mengejutkan datang ke pintu kosku. Seorang wanita muda berdiri di depan pintu. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan matanya sembab. Dia adalah pelakor itu. Boleh aku bicara? Katanya. Aku membeku. Tak percaya perempuan itu punya nyali datang ke hadapanku. Tapi aku tahu, ini bukan tentang emosi lagi. Ini tentang harga diri yang harus dijaga sampai akhir. Perempuan itu berdiri di depan pintu kosku dengan wajah yang tak lagi angkuh seperti dalam video viral itu. Kini wajahnya pucat, lesu, dan nyaris tak ada sisa kecantikan seperti saat pertama kulihat di kamar hotel bersama suamiku. Aku butuh bicara, ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku menatapnya lekat-lekat. Lalu perlahan aku membuka pintu dan mengisyaratkan agar dia masuk. Dia melangkah masuk dengan langkah yang berat, seperti membawa beban dunia di pundaknya. Duduk di kursi kayu dekat jendela, tangannya gemetar, dan dia terus menunduk. Aku tahu aku pantas dibenci. Aku tidak datang untuk membela diri. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku sudah kehilangan segalanya. Aku tak menjawab. Aku hanya duduk di depannya, diam, membiarkan dia melanjutkan. Setelah video itu tersebar, orang tuaku murka. Mereka mengusirku dari rumah. Kakakku memblokir nomorku. Teman-temanku semua menjauhiku. Aku sekarang tinggal di kos murah yang hampir roboh di pinggir kota. Suara perempuan itu bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan Dava, suamimu, mantan suamimu, dia menyalahkanku. Dia bilang semua ini salahku. Padahal, dia yang dulu mengejarku. Dia yang memulai semuanya. Aku menatap wajahnya. Terlihat jelas bahwa dia kini bukan lagi orang yang sama. Ketamakan dan kesombongan yang dulu memancar dari dirinya telah diganti oleh rasa hancur dan penyesalan yang dalam. Aku hanya ingin minta maaf. Bukan karena aku ingin kamu memaafkanku. Tapi, karena aku sudah lelah hidup dalam bayangan kesalahan. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Satu persatu. Setiap malam aku mimpi buruk. Aku lihat wajahmu menangis. Aku bangun berkeringat, merasa seperti dikejar sesuatu. Mungkin ini karma. Atau mungkin memang beginilah cara Allah menegurku. Aku menarik napas dalam-dalam. Suara hujan di luar jendela semakin deras. Entah mengapa, aku tak merasakan dendam lagi. Yang tersisa hanyalah rasa lega. Karena aku tidak jatuh serendah mereka. Kau datang padaku bukan karena ingin penebusan. Tapi karena kau sendiri tak bisa berdamai dengan dirimu. Ucapku pelan. Aku tak akan menghinamu. Tapi aku juga tak akan menenang kamu. Dia mengangguk pelan. Lalu berdiri. Dan sebelum membuka pintu, dia berbalik. Kau tahu aku iri padamu. Bukan karena Dava. Tapi karena kau tetap berdiri setelah semuanya. Sementara aku hancur berkeping-keping. Lalu dia pergi. Dan aku tak pernah bertemu dengannya lagi. Hari-hari berlalu. Aku mulai bekerja di tempat baru. Pengusaha yang dulu mengirim email itu ternyata benar-benar perempuan yang luar biasa. Dia memintaku membantunya mengelola sebuah rumah singgah bagi perempuan korban kekerasan dan perselingkuhan. Setiap hari aku mendengar kisah-kisah yang mirip denganku. Tentang wanita yang ditinggalkan, dikhianati, dan tetap berdiri. Sampai suatu hari, aku diminta mengisi sebuah seminar tentang harga diri perempuan. Di hadapanku, duduk puluhan wanita dari berbagai usia. Mereka memandangku dengan tatapan yang penuh harap. Aku berdiri di atas panggung kecil. Mikrofon di tanganku. Dan aku mulai bicara. Saya adalah mantan pelayan hotel. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai mantan istri dari pria pengkhianat. Tapi sebagai perempuan yang memutuskan untuk berdiri, bukan merangkak. Ruang itu hening.
Lalu satu tepuk tangan terdengar, disusul oleh yang lain. Dan akhirnya seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan dan air mata. Tapi malam itu, setelah semua selesai, aku menerima satu pesan yang membuat hatiku kembali bergetar. Rani, izinkan aku bicara padamu. Sekali saja. Tentang apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Pesan itu dari Dava. Setelah semua yang dia lakukan, dia masih punya keberanian untuk menghubungiku. Aku tahu jawaban dari pesan itu akan membuka kembali luka lama. Tapi mungkin sudah waktunya aku dengar semuanya sampai akhir. Malam itu, pesan dari Dava membuat dadaku terasa sesak. Sudah sekian lama aku membungkam namanya dalam hidupku. Tak ingin menyebut, mendengar, bahkan mengingat. Tapi kini dia muncul dengan satu pesan yang menggantungkan tanya di pikiranku. Aku tidak langsung membalas. Aku duduk lama di teras rumah singgah, menatap langit yang mendung. Angin malam berhembus lembut, tapi tak mampu menenangkan hatiku. Akhirnya, aku mengetik. Besok, di taman dekat tempat kita dulu sering beli martabak. Esoknya, aku datang lebih dulu. Duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Aku menatap jalanan yang perlahan ramai oleh orang-orang yang jogging atau sekadar berjalan sore. Hingga akhirnya, dia datang. Dengan wajah yang lebih kurus, mata sayu, dan langkah yang tidak lagi penuh percaya diri. Jas yang dulu selalu rapi kini kusut. Rambutnya pun terlihat berantakan. Ia duduk di hadapanku, diam sejenak. Lalu bicara, aku gak minta dimaafin. Aku tahu aku gak pantas dapat itu. Aku hanya menatapnya, tak bicara. Dia melanjutkan. Setelah video itu viral, semuanya runtuh. Perusahaan keluargaku malu. Ayahku murka. Aku dipecat. Semua asetku dibekukan. Aku gak punya apa-apa sekarang. Aku tetap diam. Suara angin menggesek dedaunan di atas kami. Tapi itu bukan alasan aku datang. Aku cuma mau kamu tahu sesuatu, bahwa semua ini dimulai bukan dari niat burukku padamu, tapi dari kelemahan dan ketakutan. Mataku menyipit. Aku ingin marah, tapi aku tahu, aku harus dengar sampai selesai. Waktu kamu sibuk kerja, bantu ekonomi keluarga kita, aku merasa rendah sebagai suami. Aku mulai merasa gak berguna. Lalu datang Risa. Dia tahu cara mengangkat egoku. Dia gak lebih baik dari kamu. Bahkan gak ada setitik pun nilainya dibanding kamu. Tapi dia tahu cara memuji, cara membuatku merasa laki-laki. Dia menghela napas panjang. Awalnya cuma obrolan. Lama-lama jadi makan siang. Lalu jadi pertemuan malam. Aku tahu aku salah. Tapi saat aku sadar, aku udah terlalu dalam. Dan saat kamu muncul malam itu, semua rasa takutku berubah jadi marah. Aku marah bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tahu semua kebusukanku. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku tahan. Aku ingin mendengarnya habis-habisan hari ini. Aku kehilangan semuanya. Dan Risa? Dia pergi. Setelah aku gak punya jabatan, gak punya uang, dia tinggalin aku begitu aja. Bahkan katanya dia udah dekat sama atasan barunya sekarang. Aku memejamkan mata. Antara ingin menertawakan nasibnya, dan ingin menangis karena luka lama seakan dikoyak lagi. Sekarang, aku cuma kerja jadi sales asuransi. Gak tetap. Gaji gak menentu. Aku ngontrak kamar petakan. Tapi entah kenapa, setiap malam aku malah ingat kamu. Ingat wajahmu waktu nangis di kamar hotel itu. Wajah yang terus menghantuiku. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Ada air mata mengalir di pipinya. Aku tahu kamu udah bahagia sekarang. Aku lihat kamu kerja bantu perempuan-perempuan hebat. Aku cuma minta satu hal. Doain aku, Ran. Aku gak minta kamu nerima aku lagi. Tapi doain aku. Biar aku bisa jadi manusia yang lebih baik. Biar Allah masih bukakan jalan taubat buat aku. Aku menatapnya. Lama. Dan dalam diam, aku tahu aku sudah selesai dengan semua dendam. Aku berdiri. Menghela napas dalam-dalam. Aku udah gak benci kamu, Dava.
Tapi bukan karena aku baik. Karena aku lelah membawa luka itu sendirian. Aku maafin kamu. Tapi bukan untuk kamu. Untuk diriku sendiri. Ia menunduk lebih dalam. Mungkin saat itu ia tahu, tak akan pernah ada jalan untuk kembali. Tapi juga tak ada lagi tembok kebencian yang menghalangi. Aku melangkah pergi. Langkahku terasa ringan untuk pertama kali. Dan di dalam hati, aku berdoa. Semoga Allah beri jalan untuk semua orang yang sungguh-sungguh ingin kembali. Termasuk orang-orang yang dulu pernah menghancurkan kita.